wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan saya Erni Gusrianti. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya telah melaksanakan praktik video pembelajaran saya untuk memenuhi uji kinerja. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum melaksanakan pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Anggi. Terus siapa lagi, Nak? Lia, Anggi dan Lia. Nanti boleh salah satu perangkat kelasnya mengunjungi Lia ya. Dilihat, tanya sakit apa, boleh ditanyakan ya. Oke. Baik, mengingatkan kalian ke materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa, Nak? Ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya, baik sekali. Minggu lalu kita masih mempelajari tentang ceramah, khususnya adalah tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. Ya, masih ada yang ingat apa saja struktur teks ceramah dengan kaidah kebahasaannya? Ya, ya silakan Chelsea. Struktur teks ceramah ada 3. Ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Iya, baik sekali. Jadi struktur teks ceramah itu ada 3 ya, jangan lupa ya. Ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan juga bagian penutup. Itu adalah struktur dari teks ceramah. Tanpa struktur, teks ceramah tidak akan berdiri dengan baik. Oke, apalagi setelah struktur? Ya, silakan Vina. Selain struktur ada juga kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, Ya. menggunakan kata-kata teknis, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata kerja persuasif. Iya, ada berapa, Nak? 5, ya. Menggunakan yang pertama tadi apa? Kata kerja. Iya. Ingat kalian bisa memahaminya? Bisa. Baik, materi kita minggu ini adalah tentang kompetensi yang akan kita capai dalam minggu ini adalah tentang KD 4.6, yaitu adalah Mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Iya. Jadi, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Baik. Adapun indikator yang harus kita capai pada hari ini adalah yang pertama adalah menentukan topik ceramah. Ya, menentukan topik teks ceramah. Yang kedua adalah tentang menyusun kerangka teks ceramah. Jangan lupa menyusun kerangka ceramah harus memperhatikan bagian apa? Ya, pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Setelah kalian menentukan topik, menyusun kerangkanya, yang ketiga baru kalian membuat teks ceramah ya berdasarkan kerangka. Ya, baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita menggunakan model project based learning ya. Project based learning dengan model pembelajaran pedagogik genre dan kontekstual. Nanti kalian mampu membuat teks ceramah ya, seperti itu.
Ada yang ingin menjadi penceramah? Saya. Wah, banyak sekali yang ingin menjadi penceramah di kelas ini ya. Iya. Bagus sekali sebenarnya menjadi seorang penceramah. Yang pertama adalah nanti banyak manfaat yang bisa kalian petik, hikmah yang kalian petik setelah menjadi seorang penceramah. Ya, baik. Berikut ada tayangan tentang teks ceramah. Silahkan kalian amati dengan baik. Nanti kalian pahami isi daripada teks video ceramah tersebut ya. Silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iwan selaku guru bahasa Indonesia dan teman-temanku yang insya Allah selalu berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji nyata bukan sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berhenti untuk insecure dan merubah insecure itu menjadi jangan disimpan di dalam hati. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian mengamati teks ceramah tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah mengamati video teks ceramah? Ya, silakan Feni. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi ketika kita sudah melihat secara langsung video yang sudah tertera yang kita amati bersama tadi, di sini kita ketahui bahwa dalam video tersebut adanya sebuah penyampaian fakta atas jumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut, serta adanya sebuah tema yang mengubah insecure menjadi bersyukur, agar kita menjadi percaya diri dan lebih baik lagi. Dan kita ketahui bahwa ketika kita menyampaikan sebuah informasi atau sesuatu ke halayak umum atau sebagai notulen, nah di sini kita ketahui bahwa adanya sebuah argumen yang harus menyerupai fakta atau sebuah presisi atau ketepatan serta ketelitian dalam menyampaikan ceramah tersebut. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Feni. Ya. Oke. Setelah kalian mengamati teks ceramah tadi, apakah kalian menemukan strukturnya? Iya. Ada struktur di dalam teks ceramah tadi? Ada. Apa saja strukturnya tadi? Iya. Ya, ada pembukaan, isi, dan menutup. Oke, Ibu tanya salah satu dari kalian, kira-kira manfaat apa yang kalian petik, kalian dapatkan setelah kalian menonton tayangan video teks ceramah tadi? Ya, silakan Cici. Dengan yang kita dapat dari video ceramah tadi, kita dapat melatih kepercayaan diri kita sendiri. Ya, melatih kepercayaan diri sendiri. Pembicaraan kepala atau motivasi. Ya. Dan juga memperluas wawasan tentang seputar general tentang umum. Iya. Jadi nanti manfaatnya banyak sekali ya. Kalian akan mampu membentuk rasa percaya diri kalian yang pastinya itu ya. Kalian akan bisa mampu bicara di depan umum ya. Kemudian public speaking kalian bisa bagus dan sebagainya. Itu banyak sekali manfaat yang kita bisa petik setelah kita mempelajari teks ceramah ini ya. Baik, materi kita minggu ini adalah tentang masih teks ceramah, tapi kita akan di sini yang akan kita lakukan adalah membuat teks ceramah. Jadi berdasarkan nanti kita akan membuat sebuah proyek atau yang dihasilkan yaitu berbentuk teks ceramah ya. Materi kita hari ini adalah membahas tentang membuat teks ceramah. Tentu saja sebelum membuat teks ceramah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membuat sebuah ceramah. Baik, apa saja yang harus kita perhatikan ketika harus membuat teks ceramah? Yang pertama adalah tentang apa? Ada yang bisa? Ada yang paham tentang materi hari ini? Ya, silakan Penny. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum memberikan sebuah komentar, yaitu isi dan cara menyampaikannya. Yang pertama, kita harus mengenali konteks.
Ya. Yang kedua menentukan topik. Mm-mm. Yang ketiga ada menentukan topik yang menarik. Yang keempat ada menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, Mm-mm. memiliki 3 bagian pokok, yaitu ada penggalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Dan yang kedua ada mengungkapkan maksud yang jelas. Ya. Yang ketiga ada setiap bagian dalam kerangka yang hanya mengandung sebuah atau satu gagasan. Dan yang terakhir ada bagian dalam kerangka karangan harus tersusun secara logis atau secara tepat. Dan yang terakhir ada mengumpulkan dan memilih bahan dari berbagai sumber. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat sebuah teks ceramah ya. Ada langkah-langkah terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenali konteks. Mengenali konteks ini kita sesuaikan ya. Kita mau membuat judulnya tentang apa, temanya tentang apa, atau topiknya tentang apa, kemudian nanti ada gagasan-gagasan atau kerangka-kerangka yang ada di dalamnya yang harus kalian buat terlebih dahulu sebelum kalian membuat teks ceramah secara lengkap dan utuh. Ya, baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuat teks ceramah. Yang pertama adalah tentang apa? Siapa yang mau jawab, Nak? Ya, silakan. Jadi yang pertama adalah langkah-langkah membuat teks ceramah. Yang pertama menentukan topik, Ya. merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga menyusun kerangka ceramah, dan terakhir menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Ya, baik. Langkah-langkah membuat teks ceramah itu yang pertama adalah menentukan topik, ya. Nanti kalian silahkan mendata hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar kalian, ya. Boleh itu tentang apa tadi? Kesehatan, pendidikan, kemudian kenakalan remaja, dan sebagainya. Ya, banyak yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuan ceramah. Ingat kemarin tujuan ceramah itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, kemudian ada menyusun kerangka ceramah. Setelah menentukan tujuannya, baru kita bisa menyusun kerangka. Setelah kita menyusun kerangka, baru kita membuat teks ceramahnya. Ya, baik sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ya, setelah membuat ceramah dengan lengkap dan utuh, ya, yang harus kita perhatikan adalah tentang kaidah kebahasaannya. Apakah di dalam teks ceramah tersebut menggunakan kata ganti orang pertama, ataukah menggunakan kata-kata teknis, kemudian menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, ya, kemudian menggunakan kata kerja mental dan menggunakan kata kerja persuasif. Ya, nanti kalian bisa memahami itu setelah kalian membuat teks ceramahnya. Kalian akan menemukan seperti menggunakan kata ganti orang pertama, ya. Ada yang tahu menggunakan kata ganti orang pertama itu seperti apa? Cici ya? Cici ya? Cici. Kata gantinya itu ada aku, Ya? saya, atau manusia itu kami, dan kita. Ya. Kata ganti orang pertama ada kata aku, saya, kami, dan kita. Baik. Kemudian kata-kata kerja teknis. Maksudnya ini seperti apa? Kata khusus. Kata khusus. Kata khusus yang berkaitan dengan bidang, ya kan? Misalnya, kalau kata, misalnya, kalau misalnya di bidang kesehatan ya, ada kata misalnya vaksinasi, injeksi, imunisasi, dan sebagainya seperti itu. Itu adalah kata-kata teknis. Nah, tentu saja nanti kata-kata teknis itu kalian akan temukan di ceramah yang kalian buat nanti. Berdasarkan topiknya ya. Oke, baik. Yang berikutnya, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Tiara. Contohnya itu sebab, karena, dengan demikian, dan akibatnya. Iya, berarti kalau menggunakan kata yang menunjukkan hubungan, berarti menggunakan konjungsi penghubung. Ya, konjungsi penghubung itu menggunakan kata sebab, oleh karena itu, dan sebagainya ya. Banyak sekali yang nanti kalian temukan di dalam teks ceramahnya. Ya, baik. Yang berikutnya menggunakan kata kerja mental. Ya, kata kerja mental itu seperti kata
Iya, perasaan, kata yang berhubungan, ya berhubungan dengan diri kita. Perasaan, kemudian apa? Ya, menangis, menginginkan, ya berarti seperti itu, bergembira. Oke, yang berikutnya menggunakan kata-kata persuasif. Ya, coba salah satu. Boleh Tika, ya. Jadi menggunakan kata-kata persuasif sendiri itu adalah kata-kata ajakan seperti ayo kita melakukan seperti itu. Iya, kata persuasif adalah kata ajakan. Nah, makanya di dalam teks ceramah itu ada berapa jenis teks ceramahnya kemarin? Masih ingat? Jenis ceramah? Ya, berdasarkan, ya ada 5. Berdasarkan apa? Fungsi, ya, format, ya, iya, berdasarkan fungsi, bidang kehidupan, lokasi, dan peristiwa atau bidang kepentingan. Baik ya, sampai di sini paham materi kita hari ini? Paham. Baik, kalau sudah paham, silakan kalian membentuk kelompok. Membentuk kelompok yang beranggotakan masing-masing 5 orang. Ya, silakan. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Ya, sudah. Di layar PPT sudah ada topik-topik yang akan dijadikan teks ceramah. Ya, baik. Yang pertama coba diperhatikan gambarnya tentang apa itu? Ya, bullying. Ya, kemudian yang gambar kedua. Kenakalan remaja. Kemudian yang ketiga? Ya, tentang ceramah agama. Kemudian yang berikutnya? Kesehatan. Yang berikutnya adalah kebersihan. Baik, silahkan kalian pilih salah satu topik yang ada di gambar. Silahkan kalian tentukan kira-kira apa yang sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar kalian, ya. Silahkan dipilih, nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing setelah dipikirkan terlebih dahulu, ya. Dah. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya adalah menyusun kerangka teks ceramah. Silahkan nanti kalian tentukan topik yang ingin kalian ambil, kemudian kalian tentukan tujuan umum dan tujuan khususnya, ya. Silahkan kalian tentukan, kemudian nanti setelah itu baru kalian membuat kerangka ceramah. Setelah membuat kerangka ceramah, baru kalian nanti membuat teks ceramahnya secara lengkap dan utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, baik. Ini LKPD-nya, Bu bagikan. Baik, kalian sudah menemukan topik apa saja yang kira-kira ingin kalian angkat menjadi teks ceramah, ya. Baik, Ibu beri waktu kalian sekitar 30 menit untuk mengerjakan. Cukup? Cukup, ya. Ya, baik. Silakan, selamat mengerjakan. Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak, ya. Ya. Bisa membuatnya? Bisa menentukan kira-kira mau ambil topik apa? Kebersihan, ya. Tentang itu, ya. Baik, topik umumnya adalah kebersihan. Nanti spesifikasi topiknya silahkan ambil apa gitu yang menjurus, ya, ke intinya, ya. Ya. Kira-kira mau ambil apa? Intinya kebersihan? Oh, boleh. Ya, silakan. Berarti kebersihan sekolah, ya. Nanti tujuan umumnya untuk apa? Kemudian tujuan khususnya. Tujuan umumnya adalah kemarin ada 2, ya. Ingat? Masih ingat? Ada di buku kalian tujuan umumnya. Tujuan umum dengan tujuan khusus, kemudian pidatonya mau pidato rekreatif, menghibur, atau informatif, atau itu, ya. Masih ingat? Ya, nanti dispesifikasikan, ya.
Ada kesulitan? Ada Bu, kan menentukan strukturnya itu Bu. Misalnya kan pertama kan pendahuluan, Ya, petisi, ya. sama penutup. Itu Iya. gimana Bu? Oh, berarti kalian sudah menentukan topiknya? Mm-mm, Topiknya sudah, Bu. sudah? Topik Sudah. apa yang mau diambil? Kenakalan remaja. Iya, kenakalan remaja. Nah, sudah kalian menentukan topiknya, kalian sudah membuat kerangkanya? Kerangkanya? Nah, itu Bu yang agak kesulitan Ya. tadi yang menentukan Iya. kerangka. Jadi kerangkanya terlebih dahulu dibuat, nanti kalian tentukan kerangkanya terlebih dahulu ya. Kerangkanya apa? Misalnya kalian mau buat bagian pembukanya apa, bagian isinya apa, bagian penutupnya apa. Nanti jadi dibuat semacam garis besar di bagian awal isinya tentang apa. Silahkan didiskusikan bersama teman-temannya apa saja bagian pembukanya, kemudian bagian isinya, garis besarnya, terus nanti baru kalian kembangkan menjadi sebuah teks ceramah seperti itu. Ya. Ya. Baik, kalian sudah selesai membuat teks ceramahnya? Ya, baik. Silahkan kelompok, masing-masing kelompok yang sudah siap untuk presentasi ke depan ya. Kemudian kelompok lain silahkan ditanggapi hasil presentasi kelompoknya ya. Silahkan. Kelompok siapa yang sudah siap? Ya, silakan kelompok Penny. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul kenakalan remaja tentang geng motor. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang menyusun kerangka teks ceramah. Di sini kami memilih tentang topik umumnya yaitu kenakalan remaja. Spesifikasi topik itu agar remaja memiliki kesadaran untuk menghindari pengaruh buruk tentang suatu kegiatan. Dasar pemilihannya kami pilih di sini dari lingkungan sekitar kita dulu yaitu geng motor. Dan selanjutnya itu menentukan tujuan umum dan tujuan khusus dari topik yang telah kami tentukan. Dan yang pertama topik yaitu kenakalan remaja. Tujuan umumnya itu untuk mempengaruhi atau seperti persuasif untuk mempengaruhi atau mengajak. Bebas kita akan membacakan tentang teks ceramahnya. Sini saya akan mengawal dulu dengan pantun sebagai ya. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ini semangat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang remaja. Masa remaja adalah masa pertumbuhan, tetapi pada masa ini remaja masih labil dan ingin dikenal orang. Biasanya cara yang digunakan adalah dengan membentuk kelompok tertentu, salah satunya adalah geng motor. Di mana geng motor ini merupakan bagian dari suatu kultur masyarakat yang terbentuk sekumpulan remaja yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Geng motor pada cenderung ke arah negatif daripada yang positif. Kegiatan tersebut dikategorikan dalam kenakalan remaja. Akan dilanjutkan lagi oleh Vena Maharani. Remaja sekarang ini lebih menuruti egonya daripada keselamatan dirinya. Saat ini banyak dijumpai anak muda baik dari mulai SMP maupun SMA melakukan kegiatan balap motor seperti balap motor liar, sepeda motor. Kegiatan ini bisa disebut sebagai hobi mereka karena penuh tantangan dan sportivitas yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal. Motor yang dimiliki
memulihkan diri dan masa depan sedini mungkin. Selanjutnya bagian penutup akan dibacakan oleh saudara. Presentasi dari kami, bila ada pertanyaan silakan diajukan. Jadi kelompok kami ingin menanyakan tentang kaidah kebahasan apa sih yang ada dalam teks pergaulan remaja tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Caca. Pertanyaannya, apa saja kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ini? Baik, yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal seperti aku, saya pada paragraf pertama. Yaitu, misalnya pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan, misalnya seperti itu. Dan yang kedua adalah menggunakan kata ganti teknis, yaitu berkenaan tentang dibahas dalam teks ini, yaitu tentang pendidikan, istilah yang digunakan dalam sportivitas dan solidaritas. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata kerja yang menunjukkan hubungan, yaitu seperti argumentasi atau sebab akibat. Contohnya yaitu seperti kata dengan demikian, oleh karena itu, dan selain itu. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental, seperti berkaitan dengan pengungkapan perasaan, seperti kesenangan, kebanggaan, kegembiraan, dan kesedihan. Yeah. Yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif atau kata kerja ajakan. Contohnya seperti yang bersifat memberitahukan, seperti mempengaruhi, mengajak, dan mengimbau. Apakah sudah jelas pada Caca? Sudah, baik, terima kasih. Baik, silakan. Siapa lagi? Itu. Ya. Silakan, Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili teman-teman saya ingin menanggapi dari teks ceramah kalian. Di mana yang saya ketahui sebuah teks ceramah yang baik ialah yang memenuhi standar struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang teks ceramah kalian yang saya dapati sudah lengkap memenuhi struktur teks ceramah, di mana ada pembuka, isi, dan penutup. Adapun ada beberapa kaidah kebahasaan yang saya dengar dari teks ceramah kalian. Yang pertama ialah menggunakan kata ganti orang pertama dalam sapaan seperti hadirin. Lalu ada menggunakan kata argumentasi, sebab akibat, dan yang saya dapat adalah akibatnya jika hal buruk terjadi pada diri mereka. Lalu yang terakhir ada menggunakan kata mental, perasaan, yaitu kesenangan dan kesadaran. Jadi ada beberapa hal yang saya dapat komentari dari teks ceramah kalian. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil hari ini dengan baik sekali ya. Baik, nanti ada kelompok berapa tadi yang paling bagus? Ada kelompok 3 yang paling bagus tadi ya. Nanti akan Ibu berikan reward kepada kelompok 3 ya. Tepuk tangan. Baik, setelah kalian belajar tentang teks ceramah, kemudian kalian menentukan topik, menyusun kerangkanya, kemudian membuat teks ceramahnya, apakah kalian merasa kesulitan? Ada kesulitan? Ya, baik, silakan Cantika. Saya merasa kesulitan ketika saya akan mengembangkan teks ceramah dari kerangka menjadi sebuah teks. Ya, kesulitan mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks ceramah. Ya, kesulitannya di sana ya. Baik, ada yang membantu teman kalian? Ya, silakan Tika. Jadi cara kita mengembangkan kerangka menjadi teks ialah kita membuat garis besar dan mengumpulkan poin-poin penting. Sehingga setelah itu baru kita dapat mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah yang baik. Iya, tentu saja. Sebelum mengembangkannya, kita harus membuat garis-garis besarnya terlebih dahulu. Setelah kita buat garis-garis besarnya atau kerangkanya, baru kita membuat sebuah teks ceramah. Ya, ada yang ingin menambahkan tentang hari ini? Ya, silakan. Sedikit menambahkan, selain kita harus mengetahui cara menyusun kerangka ceramah serta mengembangkannya, di sini kita harus juga yang namanya memperhatikan sebuah kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Nah, di sini kata gantinya itu ada aku, saya, dan sedangkan kata jamaknya itu ada seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, atau saudara-saudara. Iya, iya. Yang kedua ada menggunakan kata-kata yang
kata-kata teknis atau yang berkenaan dengan topik yang dibahas, contohnya atau misalnya mengenai kesehatan, istilah yang digunakan adalah seperti imun, vaksinisasi atau Iya. imunisasi. Iya. Yang ketiga ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, misalnya ada sebuah pertentangan seperti sebelum itu kemudian pada akhirnya. Iya. Dan yang keempat ada menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja ini yang berkaitan dengan pengungkapan perasaan baik itu gembira, sedih ataupun mengagumkan atau serta menduga. Dan yang terakhir ada menggunakan kata kerja persuasif, yaitu kata kerja yang bersifat mengajak, mempengaruhi atau mengimbau pendengar untuk mengikuti ajakan seperti hendaklah, sebaiklah, ataupun perlu, harus dan lain-lain. Iya. Baik, mungkin itu saja. Iya, bagus sekali ya. Baik, tentu saja ketika kalian memperhatikan kaidah kebahasannya harus disesuaikan dengan topik dan kerangka ceramah yang akan kalian buat ya. Ya, tentu saja di dalamnya ada kaidah kebahasannya, tentu saja kata kerja mentalnya akan berbeda dengan yang Penny sampaikan tadi. Seperti itu ya. Nanti disesuaikan dengan kerangka dengan teks ceramah yang sudah kalian buat. Baik, sampai di sini paham ya tentang teks ceramah? Baik. Yang luar biasa yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Kalian merasa kesulitan membuat teks ceramah, kemudian teman yang lain bisa mengatasinya. Artinya tadi kalian sudah berkolaborasi dengan teman kelompok kalian. Kalian memiliki permasalahan, kemudian permasalahan tersebut sudah kalian selesaikan dengan baik. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Baik, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Pada hari ini, jadi kesimpulannya, saya melangkah membuat teks ceramah. Ada yang paling penting, yaitu membuat ceramah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Dengan cara kita bisa mengintegrasi informasi secara aktual dalam teks ceramah, menganalisis isi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah, dan terakhir kita bisa mengonstruksi kerangka teks ceramah. Ya. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu ya. Kesimpulan yang sangat baik sekali ya. Kalian sudah bisa menentukan topik, kalian sudah bisa membuat kerangka ceramah, kalian juga sudah membuat ceramah berdasarkan kerangka. Ya, baik. Setelah ini, kira-kira apa manfaat yang bisa kalian petik setelah belajar teks ceramah? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan kita. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil hari ini, di mana kita dapat ilmu pengetahuan yang tinggi, dapat mendorong kita menjadi seorang penceramah yang baik, Bu. Ya, bisa membuat kita menjadi seorang penceramah yang baik. Ya, baik. Siapa lagi yang bisa manfaatnya? Ya, silakan Caca. Jadi selain yang dibilang kita tadi, manfaatnya itu kita bisa jadi lebih percaya diri dan berpublic speaking yang baik di depan umum. Iya, kita akan menjadi lebih percaya diri, nah ya. Mengasah mental kalian untuk pede, percaya diri untuk berbicara di depan umum. Karena pada dasarnya ceramah itu adalah berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan informasi. Ya, baik. Silakan Tiara. Oke, selain itu Bu, kita juga bisa membuat teks ceramah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan agar teks ceramah kita menjadikan hasil yang baik. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Membuat teks ceramah tidak lepas dari strukturnya dengan kaidah kebahasaan. Ya, baik. Teks ceramah yang sudah kalian buat nanti, jangan lupa nanti kalian buatkan dalam bentuk video. Ini adalah tugas individu ya. Masing-masing silakan membuatnya dalam bentuk video. Jangan lupa nanti videonya silakan kirimkan ke WA Ibu, melalui email Ibu boleh, melalui Google Drive Ibu juga boleh ya. Itu tugas individu yang selanjutnya. Ya. Minggu depan adalah membahas tentang teks cerpen ya. Jadi kita membahas tentang menganalisis nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen.
Jadi nanti materinya untuk bahan acuan kalian di rumah, kalian boleh ke perpustakaan, boleh untuk membaca. Kemudian nanti kalian boleh juga mengambil dari Google, dari YouTube sebagai referensi ya. Silakan kalian baca-baca tentang teks cerpen. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum menutup pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum ditutup. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa.